Lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo. Ya. Nggak suka banget hidupnya damai. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Bahas selingkuh. Nah berita ini TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh dicerai juga, ini bahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Lu yang cangcong. Pakai nggak ngaku lagi lu ngomong cong di tempat si podcast. Aduh, katanya ada pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Gue siksa. Jadi itu video karena katanya nggak pernah teriak-teriak. Nah, dipikir itu betapa gue traumanya. Ya, Allah berikan kesabaran mudah-mudahan. Ini lu ribut sama netizen, lu ini lah gue ngomong meluruskan dengan apa yang lu omongin. Lu nggak pernah teriak-teriak, ya gue kasih tahu. Lu nggak berulah juga gue kagak berulah. Dari gue cerai, bikin konten ini, konten itu, ayo lo artis ini datang ngomong begini, ngomong begitu lah, itu orang temen gue. Lu ceritain ya, bi aneh. Mesti gue ceritain yang sebenarnya, kenapa Onyok keluar dari rumah. Hah? Ya. Mesti gue ceritain. Harganya kirim juga boleh terus. Sampai fanbase. Lu ajakin meeting. Sampai lu suruh ganti nama. Ih, nggak bisa bilang zalik ini. Serahlah pokoknya. Mau obrolan ini gimana, terserah gue, terserah. Gue mau nyari rezeki dulu ya. Kan cek jalan lagi istri. Waktu ketemu anak sepengadilan. Beli pangku, anak nggak beli pangku, mobil harus bersih lah. Anak gue di pangku orang gimana sih? Enggak, gue nggak ngomong di sini, gue ngomong sama Bulan. Tuh masih ada Bulan. Masih ada benernya. Nah, kayak gitu bilangnya, katanya gue merasa korban. Junjungan lu. Tuh, junjungan lu tuh, gue sebut langsung di sini nih. Udah bukannya baik-baik aja lo. Ada aja. Cariin tiket Blackpink satu lagi, satu row. Katanya lo hebat, dicari lah. Kalau nggak salah dia tahun ini pergi keluar negeri deh, kemana gitu ya. Harusnya tuh tanda tangan itu harus izin dua-duanya, kok gue nggak tanda tangan ya. Apa tahun ini dia pergi kemana itu ya?
Ada ke luar negeri deh kalau nggak salah. Ntar netizen pasti ngasih tahu deh. Harusnya kalau tanda tangan visa itu harus dua-duanya tuh. Jadi, peralatan itu yang pakai kapal. Ntar gue jam dulu gue lagi nahan-nahan nih. Malah pada record deh tuh. Nah, yang awalnya yang hobi marah-marah di TikTok dia. Lu perhatiin zaman mana ada saya di TikTok selepat dia ini yang ada gue bikin lagu yang lagi viral bilang nyindir. Gue sampai takut kalau di TikTok lagi bikin lagu-lagu lagi. Postingan tentang kajian kegiatan yang gue lakukan pencitraan. Istighfar pasti. Bisa. 11 tahun dia menderita. Berarti dua aja dicampur ya. Oh, udah ada. Menderita gimana sih? Ini kan lembut. Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus. Jadi ngerasa menderita. Ini kabel dia kan. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong. Sama bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Mau dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue mempersatukan lagi. Ini yang baru ya? Satu lagi yang tapi dicampur bentar. Nggak mau dibilang menghasut ya udah. Iya udah pokoknya lu paling benar deh, udah paling benar. Lu paling benar deh. Ya. Gue cuma bilang ingat lagi ini berita bisa sampai rame dari urus siapa ini mulutnya? Hah? Lu ngomong kayak begitu lu nggak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Ntar gue coba main lagi apa? Nah, Verifikasi dan sebuah dia suruh sebut. Jadi gue enak laporannya nih. coba main lagi apa? Coba main lagi ya. Semangat, insya semangat. Gak apa-apa sesekali gini ya guys. Biar minimal jadi orang diem. Ya. Dari awal gue pisah gue diem aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar. Ya kan? Gue gak pernah itu. Cobain dikit aja. Sedikit aja dikit. Ya maksudnya kasih dikit aja. Ya sini aja piringnya.
Kan mau dibagi dua. Nah. Jadi CCTV itu dia datang ke toilet, kita lagi boker, dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi, minta transit dulu. Ya udah gue taruh di Ritz Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz Carlton lu taruh sebulan keluarga lu bayangin tuh Ritz Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh, dicari di Google. Tuh situ. Nah dia mau pindah hari, gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh, maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu, pokoknya pindah. Nah karena gue bekas pegawai hotel ya gue tahu lah regulasi hotel gitu. Gue marah, semua marah meledak. Nah gue pergi itu karena menghindar. Dia dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan, diem aja, gue diem aja, diem. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik, bener ibunya yang nyuruh gue sabar, dah. Dia ngomong ini, dia nggak mikir gue trauma ngeliat begitu. Ya saya udah nggak mau itu, udah lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo, ya. Jadi kalau dibilang dia sendiri, nggak sendiri, itu mah adiknya masih di situ, nggak mungkin, udah nggak mungkin sendiri udah. Enggak guys, belum, nanti kalau aku udah mau masukin itu jualan baru. Nah, gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia emang nggak begitu. Itu gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Si iya banget dia. Tuh. Ya. Minum obat. Lah gue malah kagak tahu dia obatnya banyak banget, kagak tahu itu obat apaan. Minum dulu deh. Ih gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Rasanya. Nah gue tanya, lu si Onyo sekolah pernah gak lo nganter? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum, iya gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Begitu maksudnya. Ngakak deh pokoknya. Yang di chat itu, ya. Dia kalau chat itu selalu ngedonder keras. Kan, pokoknya lu harus ngomong iya. Intinya lu makan kan. Lu makan ini.
Diladenin terus, begitu terus bunyinya. Ya, begitu terus bunyinya. Kalau diladenin terus. Ya, dah. Nggak suka banget hidupnya damai. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Oh iya. Bahas selingkuh. Nah, berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh, dicerai juga. Ini bahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar-ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah? Gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh, nggak bisa deh. Enggak. Lah yang lucu, gue nggak ada nyuruh bikin lu pada ribut sama netizen. Nah, lu sendiri yang sama netizen, bukan gue. Lah gue mah diem aja. Lu yang cangcong. Pindahin aja. Pakai nggak ngaku lagi lu ngomong cong di tempat si podcast. Main sih, juga pakai charger gue. Harusnya kita dipinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Kalau lu mau tenang, tenang aja. Nah, lu hubung-hubungin buat undang podcast. Lu hubung-hubungin, lu yang ini. Diem kan lo semuanya tuh, hah? Mana itu? Adiknya mana tuh, adiknya tuh? Mana? Kenapa jadi berisik? Karena ngerasa terus itu, padahal fokusnya kemana? Fokusnya ke anak. Mana anak gue? Bisa aja gue datang ke sekolah, gue ambil anak gue, kan gue belum, masih bapaknya. Sampai kapanpun juga tetap bapaknya kan.